Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Kami dari 12 IPA 2, kelompok 2, kami akan mewawancarai beberapa narasumber untuk memenuhi tugas sejarah yang beranggotakan 10 orang. Saya Khalisa Upanabiha, absen 17. Saya Radia Majlis Sajuan, absen 26. Saya Muhammad Lutfi Hamzah, absen 18. Saya Rodia Kudus Sabila dari absen 29. Saya Juliana Muskaptri, nomor absen 16. Saya Arya Putri Haryadi, nomor absen 5. Saya Najmi Manuria, nomor absen 24. Saya Nada Putri Mutiara, nomor absen 13. Saya ER Ganesh Rofihinam, nomor absen 31. Saya Siti Mutia, nomor absen 34. Punten Bapak, perkenalkan SIM Abdi teh siswa SMA 1 Cirajang. Bade memenuhi tugas sejarah. Nami Abdi Muhammad Lutfi. Nami Abdi Arya Putri Haryadi. Sareng nami Abdi Hilda Putri Mikiala. Nah, Abdi sareng larencangan bade nyungkeun izin ka Bapak kanggo wawancara. Apabila Bapak berkenan gitu. Insyaallah. Berkenan. Insyaallah sama Bapak lah. Sama Bona insyaallah. Mohon enak perkenalan diri Bapak betul. Nami Bapak. Nah, ayo penting teh Bapak kita ngenalkeunnya Bapak Muhyiddin. Bapak Muhyiddin. Bapak Muhyiddin. Kelahiran 58. Yuswa ayeuna berarti sekitar 64 lah. 64-an ya Pak ya? Kurang lebih 64-an gitu. Menurut Bapak kumaha kekayaan masyarakat di di kampung ieu sareng profesina teh kumaha gitu. Alhamdulillah di kayaan masyarakat Babakan mah di Payun oge aman-aman wae gitulah nya. Namun aman-aman dirinya henteu aya anu ngagaduhan serang dina pertanian gitu nya. Gaya anu gaduhan anu teu seueur anu ngagaduhan serang. Namun seueurna tani buruh gitu, tani buruh. Selain oge jadi non istilahna maparo lah. Sareng anu gaduh sarang seseueurna pan di urang Bandung gitu. Nah, itu payun oge, payun teh gitu. Jadi kaina oge gitu. Bapak Sate Acana pernah mengganti pekerjaan Bapak atau profesi Bapak sebelum menjadi pekerjaan yang sekarang? Jadi pada malam Bapak mah di kampung urang anger. Gitunya punten tapi bahasa Sunda yeuh. Biasa Bapak. Bahasa Melayu teh Melayu. Biasa. Pada malam Bapak mah di kampung urang ge anger gitunya, tani, buruh tani gitu. Nyalah jujur Bapak lah. Ari disebutkeun teu gaduh serang teu gaduh, salit oge gitunya. Ngan seseueurna jah nu sanes gitu. Nah, nya maro gitu mah paro. Jadi Bapak mah teu icalan gitu. Modalna mana lah teu gaduh gitu. Ngan kita cekap kuli bari sareng ngelola anu nyalira salitna gitu. Nya di pantar kieu teh gitu. Bapak pernah mengalami masa Orde Baru yang dipimpin Soeharto pada saat masa reformasi. Bapak teh kealaman teh gitu. Pada masa Bapak Soeharto kapungkur. Ngalaman. Tapi dan teu aya teu aya kesulitan dina masalah ekonomi, dina masalah anu aya hubungan sama pertanian gitu. Tapi anu ayeuna punten-punten yo. Punten-punten anu ayeuna jadi anu aya hubungan sareng kaserang, perkawis kaserang, alat-alat anu aya hubungan sareng kaserang da sebatas pupuk, obat-obatan. Nah, Bapak teh ngerasa lelah lah gitu. Jadi perkawis masalah subsidi. Seriusna mah nya gitulah, tapi kenyataan tebih lah. Benten. Nah, gitu. Sanos gaduh kartu tani tetap
sulit lah hese anu raos anu gaduh artos we meser berak ya kumaha oge eta kitu Gaduh, kanggoan itu gaduh artos nya kitu teh lah sulit susah gitu tak gitu nih dan tawisna lah Terus Bapak hoyong terang kumaha perbedaan petani kapungkur sareng ayeuna. tah ari patani kapungkur nuju zaman Soeharto jan anu terang bapak gitu nya zaman Soeharto jadi perkawis pupuk ringan sanaos pangos rada awis oge gitu jadi kanggo meseran lah aya wae gitu di mana wae gitu henteu sulit seperti ayeuna punten luar biasa. itu sulit seperti ayeuna udah kepaling di zaman beginten lah gitu. Alhamdulillah kapungkur mah teu aya kasulitan dina perkawis anu aya hubungan sareng kaserang nya pertanian gitu teu aya gitu. Bahkan dan tawisna aya salah satu PPL gitu. Anu masihan penyuluhan gitu nya alhamdulillah ditampi gitu. Masihan kelancaran di perkawis pertanian alhamdulillah gitu. Tah namun ayeuna kadinakeun gitu janten seueur gendalana gitulah di perkawis pertanian teh dan tawisna heulaanan gitunya tina perkawis pertanian di masalah di Serang jarami dibuang terus ya lah ringkes sama diduruk teh lah gitu satosna ya kacang kedele kapungkur satosna ya kacang kedele alhamdulillah pada teh saya wae margi eta jarami pan teu dibuang teu diduruk gitu ari mah tos satosna ya kacang kedele jadi si jarami itu diduruk gitu masa diduruk teh di mana meula kacang teh masuk ditutup kudu jarami diduruk gitu jadi si kompos tanah teh aya kompos tanah teh aya nah deui katami kadina pas kawis eta berak janten kana tanah teh girang nyusup moal kita aya kompos tanah teh jarami teh eta tak itu Tanggapan Bapak nyarira. Menurut Bapak tanggapan masa Bapak menghadapi perbedaan pas masa Soeharto sareng ayeuna kumaha pergantian gitu. oh tebih oge tebih di kapungkur mah awis tapi gampang awis tapi gampang. nah gitu ayeuna mah nya kasabat mirah tapi hese gitu nya sabat mirah tapi hese teh ayeuna hese ngalana gitu babari miceun gitu itu ayeuna aya kapungkur mah henteu kapungkur mah Mungkin sakitu meureunnya banyak wawancara ti abdi sareng rencangan. Hatur nuhun kana waktosna Bapak sempetkan ya. Punten bilih kawagel kitu nya. Atas sakitu. Baik, kesimpulannya jadi dari Bapak Mumuh yaitu pupuk sangat mahal namun mudah didapat untuk pada masa Orde Baru. Nah, untuk masa sekarang yaitu pupuk murah namun susah didapat. Jadi kesimpulannya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa dari SMA Negeri 1 Ciranjang ingin mewawancara Ibu untuk memenuhi tugas sejarah Indonesia. Saya RR Giona Syiraf Milina dan teman saya Kalisang Panabiha. dan saya Juliana Mustika Fitri. Saya Radia. Kami ingin meminta izin, apakah Ibu berkenan untuk diwawancarai? Sieun ya boleh. Sebelumnya Ibu bisa menggunakan bahasa Indonesia atau menggunakan bahasa Sunda. Bahasa Indonesia tapi mohon maaf kalau jadi campur-campur nanti teh ada orang Sunda. Gak apa-apa Ibu. Ibu berkenan untuk memperkenalkan diri? Boleh. Nama saya Yufi Romdinasti. Umur 43. Kelahiran 79. Berarti mau 44. Pekerjaan guru RA Rodatul Atfal atau setara dengan TK kalau di dinas.
di Karangtengah tempat kerja ibu. Itu mungkin. Menurut Ibu, bagaimana keadaan masyarakat di sekitar sini? Gimana ya? Aman. Kalau masyarakat di Pasirandu ini aman, kekeluargaannya enak gitu ya. Terus gotong royongnya, ya kebersamaannya terasa lah gitu. Kalaupun kita ada acara bersama, semua kompak. Ya sekarang, kalau dulu tetap kayak gitu Dari dulu malah lebih erat. kalau dulu saya rasa gitu kan. Emang dari kecil kan ibu tinggal di sini dari warga asli, cuma sempat merantau ke Palangkaraya selama 12 tahun. Begitu balik lagi ke sini memang ada perubahan-perubahan gitu ya. Namanya juga pasti mengikuti Transisi perubahan masyarakat. zaman ya, gitu. Dulu makan anak-anak teh ngabring main, sekarang mah kan mainnya HP, dia nararago main HP gitu. Kurang Beda. interaksi antar sesama ya Bu ya. Kalau masyarakat di sini rata-rata berprofesi sebagai apa jika boleh tahu? Petani, kebanyakan petani, karena memang penghasilan utamanya di sini petani, banyak petani. Ada juga yang kerja di pabrik, ya macam-macam, tapi mayoritas ke petani. Jadi warga sini menganggap bahwa petani ini merupakan pekerjaan utama yang sangat bisa diandalkan lah ya. Karena mereka masing-masing punya lahan, jadi mengelola lahan, sawah dan ladangnya masing-masing. Ibu kan berprofesi sebagai guru TK. Nah, dari kapan sih jadi guru TK? Tahun berapa ya? Ibu lulus kuliah itu PGTK di UPI tahun 2000. Tapi ke MI dulu, MI di sini MI Asasul Islam. Terus ada GBS, diangkat GBS di TK Gapura Cipta itu tahun 2003. 2004 ibu nikah, dibawa ke Palangkaraya. Alhamdulillah diangkat di sana PNS, guru RA di sana. Berarti kalau ngajar dari tahun 2000. Apakah ibu sebelumnya pernah mengganti pekerjaan ibu? Enggak konsisten ngasuh barudak. Jadi dari Ibu mulai diangkat PNS sampai sekarang tetap jadi guru TK. Jadi alih-alihkan ku pemerintah. Nah, sekarang Ibu pernah nggak mengalami masa Orde Baru yang dipimpin oleh Bapak Soekarno? Soeharto. Pernah. Waktu itu jadi nggak dongeng. Ibu SMA masih Pak Soeharto. Dulu sempat upacara HUT Pramuka di Cibubur dengan Pak Soeharto waktu habis dilantik Pramuka Garuda oleh Bupati. Di sini lalu dibawa ke Cibubur. Terus sampai ibu kuliah. Nah, pergantian yang reformasi itu ketika ibu kuliah. Soeharto terguling entah digulingkan lah. Gak ngerti kalau masalah politik. Cuma yang usum demo gitu itu pasti lagi kuliah. Sekali aja tuh. Jadi Ibu banyak mengalami masa saat itu ketika Ibu masih kuliah. Menurut Ibu, bagaimana perbedaan ketika masa Orde Baru dengan masa reformasi yang saat ini di bidang Ibu di guru Pendidikan? Kalau di guru mungkin nggak terlalu ngerti ya, karena ibu mulai jadi guru itu sudah bukan zaman Soeharto lagi gitu. Jadi ibu mulai jadi guru itu di zaman Gus Dur gitu kan. Cuma kesini ada perubahan. Kalau dulu waktu zaman SBY itu kenaikan gaji tiap tahun, Jokowi mah enggak gitu. Tapi kalau merasakan kalau untuk perbandingan zaman Orde Baru itu untuk di bidang pekerjaan ibu nggak bisa, karena belum
belum jadi guru waktu itu. Cuma kalau di bidang ekonomi mungkin asa kumahanya asa gampil kene kapungkur marirah gitunya, marirah mungkin sesuai dengan ininya sih naon nilai rupiahnya gitu. Ai kapungkur makan asa terus asa aman gitu waktu zaman Pak Harto mada mungkin di TV-TV teh nggak terlalu banyak di yang kriminal yang segala macam, jadi kita teh tenang we, nggak dipublikasi. Ayo nama asa sarariun gitu nya. Emang ya kemajuan teknologi teh, kemajuan zaman kan segala di TV teh. Kan dulu mah TVRI aja si Unyil aja itu. Tahu nggak si Unyil? Tahu. Itu tapi kalau untuk di bidang pekerjaan maaf nggak bisa membandingkan gimana itu. Tapi memang berarti dari segi ekonomi Ibu merasakan bahwa ketika zaman Soeharto Ibu merasakan banyak kemudahan karena nilai rupiahnya yang masih rendah, jadi Ibu bisa membeli barang dengan murah dibandingkan dengan masa sekarang kayak gitu ya. Terus itu sering duka masih kecil banyak dulu mah, jadi terang oh kekurangan ini harus impor beras dari mana gitu nggak tahu kan. Dulu mah taunya ada aja serasa gampang. Kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya RR Gionensyarov Milina menyimpulkan wawancara tadi dengan Ibu Yupi bahwa pada zaman Soeharto mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Dan di Pasirandu kondisi masyarakatnya aman, saling gotong royong dan penuh rasa kekeluargaan. Pada zaman sekarang kedekatan itu mulai berkurang karena kurangnya interaksi masyarakat satu sama lain. Pada saat zaman Soeharto masyarakat dibatasi di lingkungan publik, bahkan media berita pun sangat dibatasi. Saat itu Ibu Yupi mengatakan bahwa pada zaman Soeharto di TV hanya ada satu channel yaitu TVRI. Jadi masyarakat tidak merasa keresahan atau merasa khawatir soal lingkungan saat itu dan perekonomian saat itu. Pada zaman Soeharto masyarakatnya merasakan kemakmuran secara ekonomi karena mayoritas mereka petani, jadi mereka bisa menghasilkan apapun di ladang mereka sendiri dan nilai rupiah yang masih kecil dibandingkan dengan zaman sekarang yang untuk membeli apapun harganya sangat mahal dan mereka tidak mempunyai lahan ataupun harta lainnya selain mengandalkan profesi utamanya. Ibu Yupi pada saat zaman Soeharto belum banyak merasakan kehidupan politik pada masa zaman Soeharto karena pada saat itu Ibu Yupi baru masuk bangku kuliah. Pada saat bangku kuliah, Ibu Yupi tidak merasakan banyak hal perbedaan dari zaman dulu hingga zaman sekarang. Profesi Ibu Yupi pun tidak berubah dari awal PNS tahun 2000 hingga sekarang, tetap merasakan kemakmuran secara ekonomi. Karena beliau PNS, beliau tidak merasakan manis pahitnya kehidupan pada zaman itu. Sekian kesimpulan wawancara birokrat dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Mas, perkenalkan kami siswa dari SMA Negeri 1 Ciranjang. Boleh. Ingin mewawancarai untuk memenuhi tugas sejarah kami. Apakah Mas berkenan? Ya, silakan. Baik. Sebelumnya perkenalkan, saya sendiri Najmil Manuriah dan teman saya Roda Sabila Dan Siti Mutia. Untuk pertanyaan pertama nih, apakah boleh Mas memperkenalkan nama serta profesinya dan juga tahun kelahiran berapa, sekarang usia berapa? Boleh. Nama saya Hendra Susanto, kelahiran tahun 1980, usia kurang lebih 42 tahun. 42. Profesi ya berdagang, wirausaha ya. Untuk saat ini Ya. itu wirausaha, baik. Ya. Sebelumnya kita untuk wawancara ini mau bahasa Indonesia atau bahasa Sunda?
Mending bahasa Indonesia aja. Bahasa Indonesia Iya. saja. Berarti Mas asli mana nih? Saya bingung, saya juga sendiri. Saya aslinya dari Jawa. Dari Jawa. Iya, tapi udah lama tinggal di Jawa Barat gitu. Berarti merantau gitu ya? Iya. Oke. Tadi disebutkan usia Mas itu 42 tahun. 42 Iya. tahun. Boleh ke pertanyaan berikutnya. Terus selanjutnya bagaimana keadaan masyarakat yang ada di sini? Yang di sini baik-baik semua, orangnya baik-baik semuanya, saling support lah. Gitu, saling mendukung. Tidak ada kendala di warga sini, gimana kitanya aja. Lalu masyarakat di sini rata-rata berprofesi sebagai apa dan bagaimana kalau boleh tahu? Kalau di sini rata-rata kayaknya profesi sebagai guru ya kebanyakan. Kebanyakan ada yang PNS, pedagang, ya rupa-rupa lah gitu. Tapi kebanyakan dari sini para guru sama para pedagang. Bapak berprofesi sebagai apa dan sejak tahun berapa Bapak mulai menjalani profesi Bapak ini? Saya usaha yang kalau yang disebut dengan apa dagang lah gitu ya. Dari tahun 1990 sebelum menikah. Udah lama ya? Ya kurang lebih baru sih. Baru 22 tahun lebih. Selanjutnya, apakah Bapak sebelumnya pernah mengganti pekerjaan Bapak sebelum Bapak menjadi profesi yang sekarang? Enggak, cuma beda alih dari profesi itu, bukan alih profesi ya, cuma masih satu jalur, cuma beda dari biasanya kan. Kalau ini kan dulu distributor, sekarang langsung ke 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 lapangannya gitu. Selanjutnya, apakah Bapak mengalami masa Orde Baru yang dipimpin oleh Pak Soeharto dan masa reformasi? Iya, waktu itu masih bujang. Tahun 1978 saya udah keluar dari sekolah, ya Mas, udah merasakan apa yang udah masa Orde Baru. Dan saya tahu tragedi Trisakti. Menurut Bapak, bagaimana perbedaan ketika masa Orde Baru dengan masa reformasi atau masa saat ini di bidang profesi Bapak? Kalau masa Orde Baru, kita itu jujur semuanya hampir susah sandang, pangan, dan papan ya. Kalau udah zaman Orde Baru itu, kalau untuk zaman reformasi ini hampir sandang, pangan, papan itu udah kayaknya semua udah hampir merata gitu. Kalau zaman aku dulu jujur 1978 itu untuk cari kerja susah, untuk makan pun nggak kayak sekarang ini, apalagi sekarang ini zaman milenial kan. Iya betul. Kalau zaman dulu itu ya begitulah, susah lah untuk diceritakan. Maksudnya untuk sandang, pangan, papan, jujur saya mengalami susah, nggak seperti zaman sekarang gitu. Kalau dari ekonomi sendiri, apakah sulit gitu loh dari masa Orde Baru sama reformasi, lebih sulit yang mana kalau menurut Mas? Kalau menurut saya masa Orde Baru itu emang semuanya murah, cuma kan dari harga dolar juga murah kan. Jadi ya aku bilang tadi, dari masa Orde Baru itu susah sandang, pangan, papan. Kalau untuk reformasi sekarang hampir semua kebutuhan kan udah biasa gitu ya. Iya. Kalau orang zaman Orde Baru, yang Orde Baru nih ya, orang punya TV itu masih jarang. Yang punya handphone, yang punya kendaraan bermotor masih jarang. Kalau untuk sekarang kan hampir merata. Ada handphone, ada motor, ada ini udah hampir ya nggak semuanya sih, 80% lah untuk di Indonesia ini, mungkin untuk lingkungan saya di sekitar lah gitu. Karena mungkin perkembangan zaman gitu. Perkembangan Banyak zaman. barang-barang impor juga lebih mudah gitu. Betul. Lalu selanjutnya, apakah Bapak memiliki resolusi sendiri untuk menghadapi perbedaan pergantian dari masa Orde Baru ke masa reformasi? Jika ada, boleh disampaikan pada kami agar kami dapat belajar dari pengalaman Bapak yang sudah diceritakan yang tadi. Untuk resolusi kayaknya aku nggak begitu paham ya, maksudnya aku cuma mengikuti keadaan aja dari zaman ke zaman gitu, mengikuti alur gitu. Tapi untuk resolusi sebenarnya aku sarankan cuma satu, untuk berbuat lebih baik itu
maksudnya kalau untuk dari masa ke masa, satu, kita kalau hidup di tempat orang harus bisa menyesuaikan diri, mencari rezeki, jangan gampang menyerah. Dan lain-lain lah, yang aku tahu cuma itu aja yang selama aku alamin gitu, Mut. Gitu. Terus mungkin dari yang tadi dibicarain kita dapat simpulin gitu, meskipun perkembangan zaman tuh dinamis, kita harus tetap semangat gitu ya. Iya. Jangan terlalu bergantung sama orang lain. Iya. Kita harus punya pendirian diri sendiri supaya tidak terinjak gitu sama orang lain. betul. Intinya jangan pantang menyerah dengan keadaan zaman yang serba lebih ke sana, lebih maju lagi, lebih canggih. Kita jangan hanya berdiam diri, kita harus belajar dan belajar terus. Tidak, kata belajar kan tidak ada kata usia gitu. Iya betul. Mungkin cukup sekian ya pertanyaan dari kami. Terima kasih untuk waktunya Mas. Oke, siap, sama-sama. Semoga berhasil semuanya ya. Jadi anak-anak bangsa yang Semoga. hebat semuanya. Amin. Semoga pekerjaannya juga lancar Amin, terus. amin. Laris terus. Amin. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, untuk kesimpulan dari wawancara kami tadi dengan Mas Hendra sendiri yang berprofesi sebagai pedagang, dikatakan bahwa ada beberapa perbedaan dari masa Orde Baru ke masa Reformasi yang sangat berdampak di bidang ekonomi dan juga perdagangan. Nah, untuk Mas Hendra ini sendiri saat masa Orde Baru itu masih masih remaja, jadi ia menetap di Jakarta lalu pindah ke sini, yaitu merantau beliau itu, dan merasakan sendiri bagaimana sih kesulitannya pada saat masa Orde Baru, yaitu sandang, pangan, dan papan cukup sangat sulit, tetapi meski murah tetapi cukup sangat sulit dibandingkan dengan masa Reformasi, yaitu sampai masa sekarang sandang, pangan, dan papan itu cukup ditemukan dengan mudah, hanya saja dengan harga yang lebih mahal. Karena mengikuti perkembangan zaman yang sangat dinamis, masa Reformasi ini bisa dikatakan lebih baik daripada masa Orde Baru yang sebelumnya pada masa kepemimpinan Pak Soeharto. Terima kasih untuk kesimpulan dan wawancaranya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.